Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi reaksi eliminasi. Nah, di sini kami ada 4 orang, di mana saya sendiri adalah Christine Tawang Banua sebagai pemateri yang pertama. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu membandingkan jenis-jenis reaksi eliminasi. Apa sih itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi merupakan reaksi umum yang terjadi di dalam suatu reaksi senyawa organik. Reaksi eliminasi akan terjadi jika terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dua substituen, yaitu atom atau gugus atom, terlepas dari suatu molekul, sehingga terbentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi merupakan reaksi kebalikan dari reaksi adisi. Pada reaksi eliminasi melibatkan pelepasan atom atau gugus atom dari sebuah molekul membentuk molekul baru. Contoh reaksi eliminasi adalah pada eliminasi etil klorida menghasilkan etana dan asam klorida. Dapat kita lihat pada gambar, berikut adalah gambaran umum reaksi eliminasi. Pada reaksi eliminasi terjadi pada 3 kali tahap, di mana 3 tahapan dasar reaksi eliminasi yaitu pelepasan proton, pembentukan ikatan rangkap atau ikatan V, dan pemutusan ikatan C, sp3 dengan gugus pergi. Mekanisme reaksi bergantung pada waktu relatif dari tahapan-tahapan ini. Jika tahapan reaksi diawali dengan lepasnya gugus pergi membentuk karbon kation, kemudian lepasnya H positif dan pembentukan ikatan C rangkap 2C, reaksi pun mengikuti mekanisme E2. Akan tetapi, jika lepasnya H positif terjadi secara bersamaan dengan lepasnya gugus pergi dan pembentukan ikatan C rangkap 2C, reaksi mengikuti mekanisme E2. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis reaksi eliminasi. Ada beberapa jenis reaksi eliminasi. Yang pertama yaitu dehidrohalogenasi. Nah, jenis reaksi ini merupakan reaksi pada penghapusan hidrogen halida atau HX dari alkil halida. Pemanasan alkil halida dengan basa kuat menyebabkan terjadinya reaksi tersebut. Nah, yang kedua itu ada jenis reaksi eliminasi dehidrasi. Reaksi ini merupakan penghapusan molekul air H2O dari alkohol, di mana contoh dari reaksi ini adalah etanol menghasilkan etana. Adapun tahapan pada reaksi ini terjadi sebanyak 3 kali, yaitu tahapan pertama dapat kita lihat pada gambarnya yaitu pada tahapan protonasi gugus hidroksil. Di dalam tahapan ini, katalis asam atau H positif akan memprotonasi gugus hidroksil atau min-OH pada alkohol, kemudian mengubahnya menjadi gugus yang lebih baik untuk meninggalkan molekul, yaitu H2O positif. Nah, tahapan yang kedua yaitu pembentukan karbon kation. Dapat kita lihat pada gambar yang kedua yaitu pembentukan karbon kation, di mana pemasangan elektron ikatan C rangkap O akan bergeser ke atom oksigen yang membawa muatan positif, kemudian membentuk karbon kation. Nah, karbon kation ini bersifat sangat reaktif karena kekurangan elektron. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu pada eliminasi proton. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu protonasi eliminasi proton, di mana sebuah bias atau biasanya anion dari asam yang digunakan sebagai katalis. Di mana ada sebuah basa nih, biasanya anion dari asam yang digunakan sebagai katalis.
Nah, di sini dia akan mengambil proton dari atom karbon yang membelah dengan karbon kation. Pasangan elektron dari ikatan C rangkap H akan bergeser membentuk ikatan rangkap C rangkap 2C, sehingga terbentuk alkena dan molekul air. Nah, jenis yang ketiga reaksi eliminasi itu ada dehalogenasi. Nah, pada reaksi ini merupakan penghapusan dua atom nih, yaitu halogen dari senyawa dihaloalkana. Reaksi dehalogenasi adalah reaksi pembentukan alkena disertai terlepasnya gas halogen. Contohnya yaitu pada 1,2 dikloropropana yang menghasilkan produk 1 propena. Nah, jenis reaksi eliminasi yang terakhir itu ada dehidrogenasi. Pada jenis reaksi ini merupakan penghapusan dua atom dihidrogen dari senyawa organik. Nah, reaksi dehidrogenasi ini bersifat endometris, di mana sehingga membutuhkan energi selama reaksi terjadi. Reaksi umum yang terjadi itu dapat kita lihat pada gambarnya. Nah, pada gambar tersebut, energi pada reaksi endotermis umumnya dapat diperoleh dengan cara menaikkan atau menurunkan suhunya. Namun, pada reaksi dehidrogenasi tidak bisa digunakan karena kekuatan ikatan karbon C rangkap C sebesar 245 kJ per mol, lebih rendah daripada ikatan atom karbon hidrogen C rangkap H sebesar 3,6 kJ per mol. Sehingga ketika suhu dinaikkan, maka dapat dimungkinkan terputusnya ikatan karbon C rangkap C. Nah, adapun contoh dari dehidrogenasi sikloheksana adapun contohnya yaitu pada dehidrogenasi sikloheksana menghasilkan benzena. Perlu kita ketahui, dehidrogenasi ini dapat digunakan sebuah katalis. Nah, katalis yang sering digunakan dalam dehidrogenasi alkena adalah katalis PT dan katalis kromia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit katalis PT dan katalis kromia. Nah, katalis PT mengacu pada katalis yang mengandung logam platinum. Nah, logam platinum ini dikenal sebagai logam yang mulia yang sangat aktif secara katalitik. Katalis ini memiliki sifat luas permukaan yang besar sehingga memungkinkan interaksi yang lebih baik dengan molekul reaktan. Nah, pada katalis 2 yaitu katalis kromia. Nah, katalis yang kedua yang sering digunakan pada dehidrogenasi ini adalah katalis yang mengandung kromium oksida atau Cr2O3, di mana kromium oksida memiliki sifat asam lewis yang kuat, membuatnya lebih efektif sebagai katalis asam. Perlu kita ketahui, katalis kromia ini memiliki sifat ataupun struktur kristal yang unik yang memberikan sifat katalik yang tinggi. Berikut adalah materi yang saya sampaikan pada materi yang pertama, yaitu membandingkan jenis-jenis reaksi eliminasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme reaksi eliminasi. Mekanisme yang pertama yaitu mekanisme reaksi E2 atau bimolekuler. Nah, mekanisme ini merupakan mekanisme yang paling umum yang digunakan dalam dehidrogenasi. Misalnya CH3 3 kali CBr bereaksi dengan OH- membentuk CH3 2 kali CH2 melalui mekanisme E2. Reaksinya seperti yang tertera pada gambar. Gimana sih kinetika reaksi dari reaksi E2? Nah, reaksi eliminasi pada mekanisme E2 memiliki kinetika reaksi berorde 2. Persamaan laju reaksi eliminasi bimolekuler T-butil bromida
yaitu laju sama dengan K dikali konsentrasi CH33 kali CBr dikali konsentrasi OH-. Nah, kita dapat lihat koordinat reaksi yang dimana dalam mekanisme E2 ini hanya terjadi dalam satu tahap. Nah, mekanisme E2 terjadi dalam satu tahap di mana basa OH- akan menghilangkan proton dari beta karbon, kemudian menghasilkan H2O. Lalu pasangan elektron pada beta ikatan CH dibentuk dari ikatan baru pi. Kemudian kelompok meninggalkan Br datang dengan pasangan elektron dari ikatan CBr. Mekanisme reaksi yang kedua itu mekanisme reaksi S1 atau unimolekular. Nah, ini umumnya terjadi pada dehidrohalogenasi dari CH33 kali Ci dengan H2O untuk membentuk CH3 2 kali CH2. Bagaimana sih kinetika reaksinya? Nah, kinetika reaksi dari mekanisme S1 yaitu laju dikali laju sama dengan K dikali konsentrasi CH3 3 kali Ci. Kita dapat lihat koordinat reaksinya di mana pada mekanisme reaksi S1 ini mengalami keadaan transisi 2 kali atau 2 tahap. Nah, karena mekanisme reaksi dalam 2 tahap, adapun tahapannya yang pertama ikatan Ci putus. Heterolisis dari ikatan Ci ini membentuk karbokation antara. Ini adalah langkah pertama sama seperti mekanisme SN1. Hal ini sesuai dengan kinetika order pertama karena tahap ini untuk pengukuran laju. Kemudian tahap kedua, ikatan CH itu dibelah dan ikatan pi baru dibentuk atau ikatan rangkap terbentuk. Nah, ketika suatu basa seperti H2O dan imin menghilangkan proton dari karbon yang berdekatan dengan karbokation atau karbon beta, maka pasangan elektron pada ikatan CH digunakan untuk membentuk ikatan pi yang baru atau ikatan rangkap. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh produk reaksi eliminasi. Nah, yang pertama itu ada aturan Zaitsev E2, di mana campuran dapat membentuk dari dehidrohalogenasi dari alkil halida yang memiliki 2 atau atom beta karbon berbeda. Ketika ini terjadi, salah satu produk biasanya mendominasi. Produk utamanya adalah produk yang lebih stabil, satu dengan ikatan rangkap lebih diganti, misalnya menghilangkan unsur A dan I. Ini ada contoh produk di mana ada produk eliminasi E2 dari HCl dengan beberapa langkah menghasilkan quinin atau obat anti malaria, dan juga eliminasi E2 dari HI terdapat beberapa langkah dengan menghasilkan estradiol. Nah, selanjutnya hasil dari 1 iodo 1 metil sikloheksana 2 isomer konstitusional yang tersubstitusi alkena A atau produk utama dan distribusi alkena produk samping. Di mana di sini ada 1 iodo 1 metil sikloheksana, bahan awal yang memiliki 2 beta karbon berbeda ditandai dengan beta 1 dan beta 2. Direaksikan dengan produk utama yaitu substitusi trialkena ditambah dengan produk samping substitusi dialkena. Nah, ada pun aturan Z-shape untuk E1. Aturan Z-shape berlaku juga untuk reaksi E1. Contohnya eliminasi HBr dari 1 bromo 1 metil siklopentana menghasilkan alkena A dan B yang memiliki lebih banyak ikatan rangkap yang tersubstitusi adalah produk utama. Nah, terdapat pun produknya yaitu 1 bromo 1 metil siklopentana direaksikan dengan CH3 ditambah dengan CH2.
Nah, selanjutnya yang keempat ada reaksi dehidrasi dari alkohol. Nah, dalam ilmu kimia, reaksi dehidrasi adalah sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Nah, reaksi dehidrasi merupakan subtat dari reaksi eliminasi karena gugus hidroksil atau OH adalah gugus lepas yang buruk. Pemberian katalis asam bromure membantu protonasi gugus hidroksil menjadikannya gugus lepas yang baik atau menjadi OH2 positif. Nah, selanjutnya ada mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksinya terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama yaitu memprotonasi gugus OH untuk membuat gugus lepas yang baik. Yang kedua dan langkah ketiga adalah 2 langkah mekanisme S1 menghilangkan gugus lepas atau di sini yang menjadi gugus lepas adalah H2O. Nah, untuk membentuk karbon kation diikuti oleh penghilang proton beta untuk membentuk ikatan pi atau ikatan rangkap. Nah, setelah itu asam yang digunakan untuk memprotonasi alkohol pada langkah pertama diregrenasi setelah penghilang proton pada langkah ketiga, sehingga dehidrasi dikatalis oleh asam. Nah, ini adalah contoh dari reaksi dehidrasi. Reaksi yang menghasilkan anhidra asam adalah reaksi dehidrasi. Di sini dapat teman-teman lihat konversi alkohol menjadi ether, di mana gugus OH ini lepas sehingga membentuk H2O. Dan dapat teman-teman lihat di sini juga. Selanjutnya contoh pada konversi gliserol menjadi acrolein, di mana gugus OH di kiri dan di kanan ini dilepas dan menghasilkan ikatan rangkap. Begitu juga untuk dehidrasi 2-metil 1-sikloheksanol menjadi 1-metil sikloheksana. Ada konversi asam karboksilat menjadi anhidra asam. 2 RCOOH menjadi RCO2O ditambah H2O. Nah, di sini ada penataan ulang benzena dienol. Dapat teman-teman lihat di sini. Ikatan OH pada cabang yang di sini dia dilepas sehingga membentuk benzen yang di sebelah kanan ini. Baik, segitu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.